teman-teman, jadi selamat pagi. Nah, di sini aku bakal nyampein renungan buat pada hari Sabtu ini. Jadi, sebelum kita masuk renungannya, mari kita berdoa terlebih dahulu dan doanya bakal aku pimpin buat kalian. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi Putra, dan selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini, yaitu kami semua dapat bangun kembali dengan keadaan sehat dan serta dengan semangat yang baru ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Aaron di sini, anak-Mu akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah Aaron supaya Aaron dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar dan dapat tersampaikan seluruhnya kepada semua orang yang mendengarkan video renungan ini ya Tuhan. Tuhan berkatilah semua juga yang mendengar ini supaya mereka semua dapat mendengarkan dengan baik sebagian dari firman ini ya Tuhan. Sekian dari doa kami ya Tuhan, dalam nama kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Nah, jadi buat renungan pada pagi hari ini aku ambil itu dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 19. Nah, aku bakal bacain buat kalian. Nah, seperti biasa, aku bakal munculin ayatnya ada di bawah sini ya, oke. Nah, jadi, jawab Hizkia kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Namun pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Oke, jadi sesuai dengan bacaan tadi, aku ambil judulnya pada renungan untuk hari ini adalah runtuh karena ambisi. Jadi aku bakal nyeritain sedikit tentang kalian dari perikop ini ataupun ya perikop yang ada di bacaan ini. Jadi di sana itu diceritakan bahwa Hizkia itu kan mendapatkan tahta kerajaan Israel di usia yang kayak benar-benar terbilang muda, yaitu pada usia 25 tahun. Nah, di sana Hizkia itu benar-benar berperilaku baik ya, kayak dibanding raja-raja yang pernah ada gitu loh, raja-raja yang memerintah sebelumnya. Jadi kayak dia tuh benar-benar takut sama Tuhan, terus kayak benar-benar berusaha buat ngebawa umat Israel itu kembali hidup ke jalan Tuhan. Nah, dia tuh kayak benar-benar ngebawa banyak sekali pembaruan baik yang kayak sama menghidupkan kembali berbagai perayaan yang bertahun-tahun terlupakan. Jadi kayak itu tuh benar-benar sungguh sebuah catatan kehidupan yang menakjubkan gitu loh. Nah, hingga pada suatu saat itu kayak Hizkia tuh sakit keras dan dia tuh kayak dinubuatkan untuk mati. Nah, kayak dia tuh benar-benar kayak sampai berseru-seru sama Tuhan loh, sama berseru-seru sama mohon belas kasihan kayak, dan kemudian doanya itu dijawab. Tuhan itu nyembuhin Hizkia dan nambah masa hidupnya selama 15 tahun lagi. Nah, kayak itu tuh berpengalaman keren banget sih, kayak benar-benar doa jawab Tuhan dan umurnya diperpanjang sesuai keinginannya gitu loh. Nah, tapi selama 15 tahun juga itu kayak Tuhan itu ngebuat kerajaannya itu benar-benar begitu kuat dan disegani. Tapi kayak sayangnya hal ini tuh malah ngebuat Hizkia itu jadi sombong ataupun tinggi hati. Nah, tujuannya itu udah bukan lagi kayak untuk memuliakan Tuhan gitu loh. Nah, sebaliknya dia tuh kayak bener-bener ngecari pujian buat dirinya sendiri. Dan dia tuh lupa bahwa semua pencapaiannya itu berasal dari Tuhan semata, bukan karena kekuatannya sendiri. Nah, sesuai dengan cerita yang aku sampaikan tadi, nah kayak sebenarnya tuh hati manusia tuh bener-bener gampang banget buat berubah-ubah gitu loh. Jadi kayak contohnya tadi Hizkia, pada saat ia dinubuatkan akan mati, dia tuh benar-benar mencari Tuhan, memohon-mohon kepada Tuhan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Nah, tapi dia tuh kayak benar-benar kayak dari semua itu, pada saat hatinya dilimpahi dengan sukacita, dia tuh kayak benar-benar lupa untuk menjaga hatinya agar tetap setia kepada Tuhan. Nah dari sebab itu, dari Hizkia itu kita perlu belajar bahwa jika kita tuh nggak mendekatkan diri kepada Tuhan dan belajar akan segala kebenarannya, kita tuh bakal mudah ya namanya tergoda dengan hal duniawi. Banyaklah hal duniawi yang kalian ketahui, mungkin game, kesuksesan kalian atau apapun itu. Nah, dengan tergiurnya akan hal itu kayak itu tuh bakal ngebuat hati kita terutama berubah, dan terkadang itu kita benar-benar lupakan Tuhan. Mungkin kalian lupa ke gereja, kalian lupa baca renungan, dengarkan renungan ini ataupun baca Alkitab. Nah, kita tuh jadinya tidak setia. Tidak setianya itu kepada siapa sih? Bukan setia terhadap pasangan, tetapi setia kepada Tuhan atau apapun yang kita miliki saat ini.
Nah, jika hati kita itu sudah berubah, sudah tidak, ya satu tujuan lah, kita tuh bakal lupa diri kita gitu loh, dan lupa kepada Tuhan. Dan juga di dalam cerita Hizkia ini, dengan segala pencapaiannya yang diperoleh pun diakui sebagai usaha pribadi dan bukan lagi berkat dari Tuhan. Karena ya seperti yang aku bilang sebelumnya, hatinya tuh udah berubah. Dan dia tuh udah, ya kalau misalkan bahasa gampangnya, dia udah sombong dan congkak gitu. Dibalikan dia bangga, kayak menganggap itu pencapaiannya sendiri. Nah, kemudian setiap teguran dari firman Tuhan yang berusaha mengingatkannya itu benar-benar udah nggak dianggap lagi, ya benar-benar berubah gitu. Hizkianya udah nggak seperti dulu lagi pada saat awal sebelum dia dinubuatkan akan meninggal. Nah, kemudian kalau kalau udah begini nih, pasti nggak lama lagi dia itu bakal direndahkan gitu loh, kayak ya wes semuanya akan musnah, semua yang dicapainya, apa yang telah diusahakannya atau apapun itu bakal menghilang. Nah, hal itu tuh benar-benar realistis lah sama kayak kita sekarang. Kayak terkadang apa yang menjadi pencapaian kesuksesan kita sejauh ini itu tuh kayak benar-benar ngebuat kita lupa siapa yang membuat kita menjadi sekarang ini, siapa yang mensupport kita untuk bisa jadi saat ini. Nah, kayak tentu berarti di kitab ini Tuhan itu mengajarkan kita bahwa mengajarkan kita sebagai manusia untuk menghargai yang namanya tentang kesetiaan. Ya banyaklah contoh-contoh kesetiaan itu juga kan. Terutama kesetiaan akan Tuhan. Nah, karena banyak hal duniawi yang memang ada di dunia itu kayak benar-benar ngejerumusin manusia untuk lupa terhadap apa yang mereka miliki sekarang. Kayak manusia itu terkadang jika udah sukses, dia bakal mengabaikan apa yang telah membantunya untuk sampai pada saat ini. Nah, jadi sekian renungan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri renungannya, aku bakal mimpin doa buat kalian semua. Selamat pagi ya Bapak, dan selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan karena atas berkat pada pagi ini, yaitu kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Aaron yang telah menyampaikan sedikit dari firman-Mu ini ya Tuhan, dan juga berkatilah semua orang yang telah mendengarkan renungan ini, supaya mereka semua dapat melaksanakan sebagian firman-Mu ini di kehidupan nyata ya Tuhan. Ya Tuhan, juga Berkatilah semua orang ini ya Tuhan yang sebentar lagi akan menjalankan aktivitasnya masing-masing. Berkatilah semoga semua aktivitasnya dapat berjalan lancar dan memang dapat dalam aktivitas ini dapat sebagian juga mengamalkan dari firman-Mu ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sekian doa dari kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.